Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1291. Pintu yang tertutup menutup gangguan luar, menciptakan suasana sunyi. Dengan menggendong Tuntun, Yao Yao dengan santai duduk di tangga, tangan yang ramping mengacak-acak kepala Tuntun yang berbulu lebat sebelum menarik telinga ke berbagai bentuk. Wajahnya yang dingin dan cantik masih tanpa emosi, tetapi Zhou Yuan dapat merasakan bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Dia berjalan mendekat, duduk di tempatnya dan meletakkan tangannya di tangannya. Dia tidak berbicara, diam-diam menemaninya. Yao Yao berbaring, meletakkan wajahnya di bahu Zhou Yuan. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata dengan suara lembut, "Saat kamu dan Tuntun tidak ada, aku merasa diriku semakin tidak manusiawi dan sepertinya aku tidak terlalu peduli lagi. Tahukah kamu kalau aku bahkan mulai menjauh dari kakek Hei? Aku jelas tidak menginginkannya, tapi aku selalu merasa sedikit terasing saat berhadapan dengannya. Hanya ketika aku melihatmu dan Tuntun aku akan merasakan emosi, membuatku merasa bahwa aku masih manusia dan bukan dewa acuh tak acuh yang mengawasi manusia." Zhou Yuan memeluk bahu Yao Yao, matanya penuh kelembutan dan celaan pada diri sendiri. Meskipun dia selalu mengejek dirinya sendiri sebagai raja surga yang mengandalkan wanitanya, dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan dirinya. Dia telah berulang kali mengalami pertarungan nyaris mati, memungkinkan dirinya untuk terus berkembang, maju, dan tumbuh lebih kuat. Dia percaya bahwa suatu hari akan tiba ketika dia tidak lagi membutuhkan Yao Yao untuk berdiri di depannya, melainkan melindunginya dari semua badai yang menghadang. Sayangnya, ia masih jauh dari mencapai tujuan tersebut sampai sekarang. Zhou Yuan dengan lembut berkata, "Yao Yao, aku akan selalu ada di sana apapun yang terjadi." Tuntun juga dengan lembut menggonggong di pelukannya seolah mengatakan dia akan ada di sana juga. Yao Yao tersenyum tipis, jelas merasa sedikit lebih baik. Setelah melihat suasana hatinya membaik, Zhou Yuan tersenyum pahit dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba ingin aku berpartisipasi dalam produksi pil naga leluhur?" Meskipun kata-kata mereka tidak menyenangkan, namun hal itu dibenarkan. Su Beiyan telah berkoordinasi denganmu selama 2 tahun dan seharusnya lebih baik dalam memproduksi pil ini. Meskipun dia telah membuat dirinya tampil percaya diri sebelumnya, itu semua hanya akting. Tidak peduli betapa arogannya dia tidak merasa bahwa dia akan lebih baik dari Su Beiyan, yang memiliki pengalaman 2 tahun. Namun, ada satu hal yang dia jujur. Jika dia gagal melakukan yang lebih baik daripada Su Beiyan, dia tidak akan tanpa malu-malu memegang peran tersebut karena itu hanya akan mengundang kemarahan mayoritas dan tidak akan ada gunanya. Yao Yao menjawab, "Aku tidak menyukai Su Beiyan itu, aku tentu saja menyadari niatnya selama 2 tahun terakhir ini, dan meskipun kinerja memadai, aku benar-benar mulai bosan dengannya. Dia terus memainkan serulingnya di luar setiap kali aku menginginkan kedamaian dan ketenangan. Jika aku tidak memiliki rasionalitas yang tersisa, aku pasti sudah membuatnya menghilang." Zhou Yuan mulai berkeringat. Dia sejujurnya merasa bahwa Su Beiyan adalah pemain papan atas dalam segala aspek, tetapi Yao Yao jelas merupakan seseorang yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Oleh karena itu, dia dengan lemah berkata, "Yao Yao, jika aku bertemu denganmu sekarang, aku merasa aku akan terbunuh berkali-kali karena semua perbuatanku padamu di masa lalu." Yao Yao memutar matanya ke arahnya, "Tidak banyak kemungkinan di dunia ini." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu akan dibayar tinggi karena membantuku dalam produksi pil naga leluhur. Selama kita berhasil, kamu akan mendapatkan beberapa pil setiap bulannya. Bisa dibilang aku berjuang demi kentunganmu, karena pil naga leluhur adalah item luar biasa yang pasti kamu perlukan mulai sekarang dan seterusnya. Pakar sumber sejati dan domain hukum lainnya mungkin perlu melakukan beberapa perjalanan ke medan perang luar angkasa untuk mendapatkan beberapa pil naga leluhur dan mempertaruhkan nyawa mereka berkali-kali. Faktanya, kota seluruh surga memperkirakan setidaknya 1 korban setiap misi. Dari sini, orang bisa melihat betapa mahalnya biaya untuk mendapatkan pil naga leluhur. Dibandingkan dengan mempertaruhkan nyawa seseorang untuk menemukan pecahan warisan naga leluhur, membantu memproduksi pil naga leluhur tidak diragukan lagi merupakan pekerjaan yang nyaman." Zhou Yuan tersentuh. Dia menatap Yao Yao secara emosional dan berkata, "Kamu sangat baik padaku, bagaimana lagi aku bisa membalasmu selain dengan tubuhku?" Sudut bibir Yao Yao melengkung ke bawah saat dia mengangkat Tuntun, "Aku pikir kamu bisa memberikan tubuhmu padanya." Tuntun awalnya bersenang-senang di pangkuan Yao Yao.
Ketika tiba-tiba ia diangkat ke wajah Zhou Yuan, ia menunjukkan ekspresi yang sangat menghina saat ekornya dengan kejam mencambuk wajahnya. Zhou Yuan menundukkan kepalanya ke samping untuk menghindari serangan itu sambil menatap Tuntun. Orang ini sangat tidak bijaksana, mengapa hal itu mengganggu waktu romantis mereka? Yao Yao mengulurkan tangannya ke udara dan meregangkan tubuh, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang hampir sempurna. Segera setelah itu, dia dengan malas berkata, "Semua yang aku katakan sebelumnya adalah benar, termasuk bagian bahwa kamu akan melakukan lebih baik daripada Su Beiyan." Zhou Yuan terkejut. Apakah aku benar-benar lebih baik daripada dia? Yao Yao berkata, bagian tersulit dalam membuat pil adalah menjinakkan keinginan naga leluhur. Mereka mengatakan bahwa aku satu-satunya yang bisa melakukannya, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Matanya yang cerah menatap lurus ke arah Zhou Yuan. Kamu juga bisa. Aku. Hati Zhou Yuan bergetar. Menurut Guru Chang Yuan, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh 3 penguasa utama. Yao Yao hanya bisa melakukannya karena dia lahir dari kehendak naga leluhur dan dianggap sebagai putri naga leluhur, tapi dia. Matanya tiba-tiba bersinar. Apakah itu karena kitab suci naga leluhur? Yao Yao mengangguk pelan, kamu tidak terlalu bodoh. Karena kitab suci naga leluhur, keinginan naga leluhur akan memiliki resistensi yang jauh lebih rendah terhadapmu. Tentu saja, jika kamu tidak dapat memurnikan naga leluhur karena kamu tidak cukup kuat. Namun, aku akan menjadi kekuatan utama sementara kamu akan mendukungku untuk meringankan bebanku. Dengan kombinasi ini, tingkat keberhasilan dan hasil kami secara alami tidak akan ada bandingannya dengan sebelumnya. Yao Yao dengan acuh tak acuh melanjutkan, yang lain benar-benar tidak berguna, termasuk Su Beiyan. Selama 2 tahun terakhir, aku harus menebus kesalahan dan ketidakmampuan mereka berkali-kali. Sejujurnya, 80% kesalahan mereka adalah karena tingkat keberhasilan dan hasil panen di masa lalu sangat rendah. Nada suaranya penuh dengan penghinaan terhadap kelompok idiot itu. Zhou Yuan hanya bisa memaksakan senyum sebelum dia menghela nafas lega. Tentu akan lebih baik jika dia bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dan hasil pil naga leluhur. Kalau tidak, rasanya tidak enak jika gagal dan diejek oleh orang lain. Terlebih lagi, dia juga bisa menghentikan gosip agar orang tidak mengira Yao Yao hanya bertindak dengan sengaja, meski dalam cara bicara tertentu, dia memang berhak untuk bersikap arogan. Namun, Zhou Yuan tidak ingin hal seperti itu terjadi, dia lebih suka menanggung semuanya sendiri. Seharusnya ada waktu setengah bulan sampai sesi produksi pil berikutnya. Selama periode ini, kamu akan melakukan yang terbaik untuk memahami langkah-langkah dan prosesnya. Tentu saja Yao Yao tidak ingin Zhou Yuan gagal dan menjadi bahan tertawaan juga. Meskipun dia bisa lepas tangan dari seluruh urusan ini, bagaimana Zhou Yuan bisa terus berada di surga jika dia melakukannya? Zhou Yuan mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Tolong bimbing aku guruku yang baik hati. Berita tentang Zhou Yuan yang mengambil alih posisi Su Beiyan segera menyebar ke seluruh kota seluruh surga. Tentu saja hal itu menimbulkan masalah. Bagaimanapun, Su Beiyan telah tampil cukup baik selama 2 tahun terakhir. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai tingkat stabilitas saat ini dan secara bertahap meningkatkan hasil panen. Bukankah tiba-tiba penggantinya akan menyia-nyiakan semua pengalaman yang didapat dengan susah payah ini? Selain itu, meskipun roh Zhou Yuan telah maju ke tahap Alroamer, dia masih sangat hijau. Sebagai perbandingan, Su Beiyan perlahan-lahan memperkuat fondasi panggung Alroamernya selama bertahun-tahun, dan kemungkinan besar jauh lebih baik dalam pengendalian roh daripada Zhou Yuan. Karena semua alasan ini, hampir tidak ada yang optimis tentang pengambil alihan Zhou Yuan. Namun, keputusan ini dibuat secara pribadi oleh Sang Dewi, dan bahkan para ahli Sein yang ditempatkan di kota seluruh surga tidak dapat mengubah apapun. Hal ini membuat banyak orang iri. Sang Dewi jelas sempurna, mengapa dia melakukan hal seperti itu hanya demi Zhou Yuan? Mungkinkah Sang Dewi pun tidak bisa lepas dari belenggu hati? Untungnya, Zhou Yuan cukup bijaksana. Dia telah menyatakan bahwa jika tingkat hasil pil tidak melampaui Su Beiyan pada sesi produksi pil berikutnya, dia akan secara sukarela melepaskan posisinya. Namun, beberapa orang merasa bahwa dia hanya mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri agar tidak kehilangan muka jika segala sesuatunya tidak berhasil. Setidaknya dia punya sedikit kecerdasan. Namun, dia pada akhirnya masih terlalu muda dan sombong. Jika dia merasa tidak sanggup menjalankan tugasnya, dia seharusnya menolak posisi itu sejak awal.
Gagal setelah menyebabkan keributan seperti itu tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga melibatkan sang dewi. Karena hal ini, suasana kegembiraan menyelimuti kota seluruh surga. Tim yang kembali dari misinya menunda misi berikutnya, bermaksud untuk menyaksikan sendiri hasil sesi produksi pil berikutnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat mempengaruhi kepentingan mereka. Sementara kota seluruh surga sibuk dengan masalah ini, aktor utama, Zhou Yuan memulai sesi latihan pil naga leluhur di bawah pengawasan Yao Yao. 13 ahli domain hukum akan menyediakan pasokan Genesis Ki secara berkelanjutan sebagai bahan bakar selama proses berlangsung. Sebagai asistenku, tugas utamamu adalah mengontrol Genesis Ki mereka dan menyesuaikan hasilnya sesuai dengan apa yang aku perlukan untuk menyempurnakan bahan utama. Naga leluhur akan terfragmentasi. Di halaman yang damai dan terpencil, Yao Yao duduk dengan elegan di bangku di dalam paviliun batu. Tuntun tidur dengan kaki panjangnya seperti anjing kecil, sambil mengelus bulu panjang Tuntun dan menjelaskan kepada Zhou Yuan, yang duduk di atas batu besar di depannya. Tidak percaya ini membutuhkan pasokan Genesis Ki yang berkelanjutan dari 13 ahli domain hukum. Zhou Yuan kagum. Pil naga leluhur memang luar biasa. Hanya susunan penyediaan Genesis Ki saja yang tidak dapat dipenuhi oleh seluruh wilayah Tianyuan. Itu tidak akan mudah. Ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi serius. Genesis Ki dari 13 pakar domain hukum sungguh luar biasa. Mengarahkan dan mengendalikan jumlah sebesar itu jelas bukan tugas yang mudah. Meskipun ini merupakan salah satu aspek yang lebih sulit, namun ini bukanlah aspek yang paling bermasalah. Bagaimanapun, ini bukan pertarungan dan para ahli domain hukum tidak akan dengan sengaja menghantammu. Oleh karena itu, roh tahap Al-Roamermu seharusnya dapat mencapainya setelah beberapa pelatihan. Suara Yao Yao yang berlarut-larut terdengar. Proses alkimia bersama adalah bagian yang paling menyusahkan. Sebagai asistenku, kamu harus menyadari setiap perubahan dalam kuali alkimia dan mengirimkan setiap gelombang Genesis Ki ke lokasi yang tepat pada waktu yang tepat. Su Beiyan tidak mampu memahami ritme ini selama tahun pertamanya, yang menyebabkan banyak kegagalan. Ketika kegagalan menumpuk, dia secara bertahap berhasil memahami ritmenya, tetapi masih belum bisa melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu mengapa hasilnya tidak pernah tinggi. Zhou Yuan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini memang bagian yang sangat menyusahkan. Dia harus memandu Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum sambil memperhatikan ritme Yao Yao. Kesalahan sekecil apapun di antara keduanya akan memengaruhi hasil akhir. Namun, sepertinya tidak ada jalan pintas. Satu-satunya metode yang bisa dia lihat adalah perlahan-lahan memahami ritme melalui trial and error. Masalahnya adalah dia tidak punya banyak waktu. Kapan sesi berikutnya? Tanya Zhou Yuan. Kota seluruh surga mengadakan 2 sesi dalam sebulan. Yang berikutnya akan memakan waktu setengah bulan. Zhou Yuan meringis. Bahkan Su Beiyan membutuhkan waktu 1 tahun untuk membiasakan diri dengan ritme tersebut. Bukankah terlalu sulit baginya untuk melakukannya dalam waktu setengah bulan? Saat melihat ekspresinya, sudut mulut Yao Yao melengkung ke atas. Sejujurnya, bagian ini akan menjadi yang termudah bagimu. Mengapa? Zhou Yuan tercengang. Yao Yao meletakkan tangannya di dagunya, matanya yang jernih tampak tersenyum geli. Karena aku bisa menaruh sedikit keinginanku ke dalam rohmu sehingga kita bisa berbagi indera kita sampai batas tertentu, kamu akan dengan mudah mengetahui tahap proses yang sedang kita jalani dan apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Zhou Yuan tercengang. Mereka bisa melakukan ini. Bukankah ini pada dasarnya adalah ujian buku terbuka? Su Beiyan selama ini menjalani ujian buku tertutup sementara dia menjalani ujian buku terbuka. Kamu, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dengan canggung. Yao Yao jelas sudah punya solusi untuk masalah terbesar ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Su Beiyan mengalami kegagalan selama 1 tahun. Mengapa kamu tidak menggunakan metode ini untuk Su Beiyan? Yao Yao melirik Zhou Yuan dan menjawab, mengapa aku harus berbagi perasaan dengannya? Nada suaranya agak dingin, sepertinya mirip dengan sikap sombong seorang gadis remaja. Namun, Zhou Yuan memahami bahwa keilahian dalam tubuhnya lah yang membuatnya belajar lebih banyak untuk bersikap apatis. Meskipun dia telah setuju untuk memproduksi pil naga leluhur, dia tidak peduli apakah pil itu berhasil atau tidak. Selain itu, perpaduan dengan roh dan berbagi indera ini merupakan hubungan yang cukup unik. Yao Yao bersedia terlibat di dalamnya dengan Zhou Yuan, tetapi dia tidak mungkin melakukan hal yang sama dengan Su Beiyan,
bahkan jika harganya tidak mampu memproduksi pil dengan baik selama hampir 1 tahun. Zhou Yuan mengangguk dan tersenyum. Dengan kata lain, aku hanya perlu fokus membimbing dan mengendalikan Genesis Qi dari 13 pakar domain hukum. Yao Yao mengangguk pelan. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke udara. Lingkungan Zhou Yuan segera berubah saat 13 aliran besar Genesis Qi melonjak, mengalir dan mengaum di sekelilingnya seperti naga yang marah. Yao Yao dengan acuh tak acuh berkata, selama setengah bulan ke depan, kamu harus berlatih membimbing 13 aliran Genesis Qi ini dengan rohemu. Ketika kamu bisa menjaga keharmonisan di antara mereka, kamu seharusnya sudah cukup baik. Cahaya cemerlang muncul di antara alis Zhou Yuan saat kekuatan roh yang kuat melonjak seperti air pasang. Kekuatan rohnya tidak terbayangkan 2 tahun lalu. Kekuatan roh membanjiri dan mulai berinteraksi dengan 13 aliran Genesis Qi. Kontak awal tidak berhasil. Setiap aliran setara dengan seluruh stok Genesis Qi milik pakar domain hukum. Oleh karena itu, bahkan dengan rohnya di tahap Alroamer, itu masih cukup berat. Namun, dia tidak khawatir. Saat dia semakin terbiasa, dia yakin bisa memahami ritme masing-masing. Selanjutnya, dia akan dapat menyelaraskannya dengan kendali rohnya sendiri dan secara alami dapat memandu 13 aliran Genesis Qi. Namun, dia tidak meremehkan pelatihan yang telah disiapkan Yao Yao untuknya. Untuk sesi produksi pil berikutnya, kamu juga harus membantuku dalam menyempurnakan fragmen kehendak naga leluhur. Oleh karena itu, kamu dapat memisahkan sebagian dari rohmu sekarang untuk membuat kembaran yang akan membiasakan proses pemurnian denganku. Bola Qi kuning mistik muncul dari tangan Yao Yao, mengeluarkan gelombang kuno dan primitif. Itu adalah untaian kehendak naga leluhur yang sangat lemah. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Sekarang setelah rohnya melangkah ke tahap Alroamer, dia dapat memisahkan sebagian darinya untuk menciptakan roh ganda yang akan berbagi inderanya dengannya. Namun, memisahkan rohnya tidak diragukan lagi akan melemahkan perhatiannya, membuatnya lebih sulit untuk memandu aliran Genesis Qi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah ujian yang telah disiapkan Yao Yao untuknya. Cahaya roh berkedip-kedip di antara alisnya saat sosok yang hampir jasmani perlahan bangkit dari dalam, berubah menjadi Zhou Yuan yang lain. Kedua Zhou Yuan saling memandang dan tersenyum. Perasaan yang sangat aneh. Roh ganda itu mendarat di paviliun batu, duduk di depan Yao Yao dan mulai membantunya menyempurnakan untaian kehendak naga leluhur. Karena telah memisahkan sebagian dari rohnya, Zhou Yuan kehilangan kendali atas aliran Genesis Qi, menyebabkannya mengalir secara kacau. Pada akhirnya, mereka menabrak tubuhnya, melemparkannya ke tanah di tengah teriakan ketakutan. Di paviliun batu, roh Zhou Yuan menggigil ngeri, tubuhnya beriak sebelum stabil kembali. Dia melirik sosok menyedihkan dari tubuh aslinya, sebelum kembali ke untaian kehendak naga leluhur. Dengan menarik napas dalam-dalam, dia memejamkan mata dan mulai belajar bagaimana membantu Yao Yao memperbaiki untaiannya. Yao Yao bertekad agar Zhou Yuan membantunya, dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia mungkin tidak peduli dengan orang lain, tetapi Zhou Yuan harus melakukan yang terbaik karena dia tidak ingin orang lain membicarakannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Zhou Yuan, kamu harus bekerja keras. Saat Zhou Yuan mulai menyempurnakan pil naga leluhur di bawah bimbingan Yao Yao, di sebuah istana di gunung kota seluruh surga, Su Beiyan, mengenakan jubah berwarna hitam, dengan anggun duduk di depan Guqin. Saat jari-jarinya bergerak melintasi senar, suara-suara yang terdengar merdu bergema di pegunungan. Dua pelayan cantik berdiri di belakangnya, menatap penuh kasih sayang ke arah pria tampan itu. Suaranya santai dan berlarut-larut, tetapi Su Beiyan tiba-tiba berhenti, menghentikan suara yang menyenangkan itu. Dia tanpa emosi membanting tangannya, menghancurkan meja batu dan Guqin menjadi bubuk. Para pelayan berlutut dan membungkuk. Su Beiyan mengabaikan mereka dan menoleh ke suatu tempat di kota seluruh surga. Di sanalah Yao Yao tinggal dan berita terbaru juga melaporkan bahwa Zhou Yuan tinggal di sana. Memikirkan keduanya hidup bersama membuat Su Beiyan, yang telah mengembangkan pikirannya selama bertahun-tahun, menjadi mudah emosi. Aku telah bekerja sama dengan Sang Dewi dalam 2 tahun terakhir, dan inilah saatnya kita terhubung lebih dalam satu sama lain, tetapi Zhou Yuan datang dan menghancurkan semua usahaku. Dia terlalu menyebalkan. Kemarahan Su Beiyan memuncak di matanya. Dia telah menjalin hubungan dengan banyak wanita dalam hidupnya jadi dia tahu dia tidak boleh tidak sabar dengan Sang Dewi, yang memiliki kepribadian yang dingin dan tidak terikat. Semuanya ada dalam genggamannya tetapi penampilan Zhou Yuan menghancurkan segalanya.
Aku tidak berpikir Zhou Yuan akan melakukan lebih baik dariku dalam menyempurnakan pil naga leluhur, tetapi jika dewi itu bias, mungkin ada tindakan curang. Wajah Su Beiyan menjadi cemberut. Sang dewi luar biasa dalam identitas dan kekuatan. Bahkan jika orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia bisa saja berbeda. Tetapi ketika dia mengira orang yang dia sukai akan bersusah payah berurusan dengannya demi pria lain, dia tidak bisa menahan alisnya dan rasa cemburu pun melonjak. Namun yang membuat Su Beiyan tidak berdaya adalah kecemburuannya tidak dapat menghentikan apapun. "Beiyan, kemarilah sebentar," sebuah suara terdengar di telinganya. Guru Lu Liu. Su Beiyan terkejut sesaat, tapi kemudian segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam ruang rahasia. Namun dia tidak hanya melihat Sein Lu Liu di sana, tetapi juga dua sosok yang dikenalnya. "Guru Goulang, Guru Du Huo. Kenapa kalian semua ada di sini?" Su Beiyan bertanya dengan suara terkejut. Selain Sein Lu Liu ada dua tetua lainnya, yang satu berwajah panjang dan kurus, hidungnya seperti elang, serta matanya yang tajam dan dingin. Yang lainnya mengenakan jubah merah dengan api berkobar di matanya. Mereka adalah dua guru Su Beiyan lainnya, Sein Goulang dan Sein Du Huo. "Lu Liu mengirim pesan kepada kami untuk datang dan memberitahu kami bahwa murid kami yang berharga sedang diintimidasi," kata Sein Goulang sambil tersenyum. "Kami sudah tahu detailnya. Memang tidak adil, kamu telah bekerja keras selama 2 tahun untuk menyempurnakan pil naga leluhur tetapi mereka menyingkirkanmu tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya tidak masuk akal, mereka juga tidak memberi kita muka," kata Sein Du Huo dengan kesal. Sein Lu Liu berkata sambil tersenyum, "Dia adalah dewi, dewa ketiga, mengapa dia harus berhadapan dengan 3 Sein dengan satu teratai? Apalagi kita, dia bahkan tidak memperhatikan 3 penguasa utama." Sein Goulang berkata, "Dewa itu tinggi dan perkasa serta memandang rendah semua makhluk hidup. Mereka tidak dapat dipercaya, akan menjadi bencana besar bagi seluruh surga jika dia memiliki niat jahat." Sein Du Huo mengangguk setuju, "Sampai sekarang aku masih menyalahkan Chang Yuan karena mencuri batu dewa yang melahirkan dewa ketiga. Jika kita memurnikan batu dewa, mungkin tidak ada dewa sejati dalam umat manusia kita dan kita tidak perlu khawatir tentangnya kan?" Ketiganya sepakat untuk memurnikan batu suci di kuil Omega, yang merupakan kebalikan dari Chang Yuan. Namun, Chang Yuan mencuri batu dewa tersebut dan melahirkan dewa ketiga. Setelah itu, karena situasinya sudah diputuskan, mereka hanya bisa berhenti menabuh genderang dan menerimanya. Bagaimanapun, dewa ketiga telah lahir dan mereka hanya akan membuat marah dewa ketiga. Seluruh surga juga harus menghadapi musuh kuat lainnya selain dewa suci. Kuil Omega juga tidak mengizinkan mereka melakukan hal itu. Sein Lu Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa gunanya mengatakan hal seperti itu sekarang? Kita sebaiknya memikirkan Beiyan saja, kita telah bekerja sangat keras untuk memberinya posisi membantu menyempurnakan pil naga leluhur. Dia bisa saja mendapatkan banyak pil naga leluhur, yang sangat dia butuhkan untuk mempersiapkannya segera menyerang tahap Sein. Pil naga leluhur sangat langka dan telah menjadi benda yang paling dicari di seluruh surga. Fakta bahwa para Sein pun tidak bisa ikut terlibat dalam mempersiapkan pil naga leluhur berkontribusi pada kelangkaannya. Banyak orang dengan roh di Alroaming telah berjuang untuk tugas membantu Yao Yao menyempurnakan pil naga leluhur, tetapi peran itu pada akhirnya jatuh ke tangan Su Beiyan karena dia tidak hanya berbakat, dia juga mendapat dukungan dan rekomendasi dari 3 Sein utama. Pakar sumber baru dan domain hukum di kota seluruh surga bisa disebut sebagai elit dari para elit. Jadi bagaimana seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang kuat bisa diberi tugas yang begitu menyenangkan? Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambil posisi itu, kata Sein Goulang. Sein Du Huo berkata, "Zhou Yuan baru berada di tahap Alroaming untuk waktu yang singkat. Dia jauh lebih rendah dari Beiyan dalam hal kemampuan, namun, Sang Dewi memiliki kekuatan luar biasa dan dapat membantu Zhou Yuan jika dia mau. Jadi karena Sang Dewi pada awalnya tidak adil, dia tidak bisa menyalahkan kita karena menggunakan gerakan curang." Sein Du Huo tersenyum dan kemudian mencabut sehelai rambut. Rambutnya berkobar dengan nyala api hijau, dan jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada tulisan run kuno yang tak terhitung jumlahnya. Lu Liu dan Goulang menjentikkan jari mereka dan menanamkan kekuatan agung ke dalam helaian rambut itu. Api hijau menyebar dan rambut perlahan berubah menjadi transparan sebelum menghilang sepenuhnya dari dunia. Du Huo menyerahkan sehelai rambut tak kasat mata kepada Su Beiyan, berkata,
seharusnya ada seseorang yang kamu kenal di antara 13 ahli domain hukum yang membantu menyempurnakan pil naga leluhur. Temui yang lain nanti dan aktifkan ini secara diam-diam. Itu akan memasuki tubuh mereka tanpa ada yang menyadarinya. Untaian rambut ini tidak memiliki kemampuan lain selain membuat seseorang kehilangan kendali atas Genesis Ki untuk sesaat. Ketika aku mengaktifkannya, pil naga leluhur sedang disempurnakan, Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum akan terganggu. Teknik ini sangat rahasia dan tidak ada yang bisa mendeteksinya karena diaktifkan menggunakan kekuatan gabungan kami. Tampaknya bagi orang lain bahwa Zhou Yuan tidak cukup kuat untuk mengendalikan Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum dan menyebabkan kegagalan dalam pemurnian pil. Setelah kegagalannya, dia akan malu untuk mempertahankan posisi ini lagi. Su Beiyan tampak sedikit ragu saat dia menatap benda tak kasat mata di tangan Du Huo. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak akan peduli dengan hal-hal sepele. Zhou Yuan jelas tidak sebaik kamu, namun dia menggantikanmu. Juga, kamu harus ingat bahwa sampai kamu menjadi seorang Sein, semuanya hanyalah kehampaan, dan hanya setelah melangkah ke tahap Sein kamu dapat mencapai apa yang diinginkan hatimu. Kamu membutuhkan pil naga leluhur, kamu tidak boleh kehilangan kesempatan ini, bujuk Sein Du Huo. Mata Su Beiyan menjadi dingin, dan dia segera mengangguk. Kemudian, dia dengan hormat mengulurkan tangan untuk mengambil sehelai rambut. Aku akan mendengarkan ajaran guru. Apa yang dia lakukan bukan untuk keinginan egois tetapi untuk menyempurnakan lebih banyak pil naga leluhur. Ini adalah masalah besar yang memprihatinkan dan bermanfaat bagi seluruh surga. Zhou Yuan terlalu egois untuk menggantikannya menggunakan koneksi. Zhou Yuan, aku lebih memenuhi syarat daripada kamu untuk posisi itu. Su Beiyan memasang ekspresi yang dalam. Posisi membantu Dewi dalam menyempurnakan pil naga leluhur dan posisi di samping Dewi. Setengah bulan berlalu di tengah hiruk pikuk kota seluruh surga. Aula alkimia besar sangat ramai hari itu. Lampu terus-menerus menyala di luar aula saat siluet turun, semuanya memancarkan gelombang Genesis Ki yang kuat. Setiap orang yang hadir dianggap sebagai pakar elit di antara sekte dan faksi di semua surga, lebih dari separuh pakar sumber sejati dan pakar domain hukum di semua surga berada di kota ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa megahnya kota seluruh surga. Seruan perang surgawi dari kuil Omega mungkin ikut bertanggung jawab dalam menarik begitu banyak orang, namun bagian lainnya adalah pil naga leluhur. Tahap sumber sejati dan tahap domain hukum sudah dianggap sebagai tingkat teratas di seluruh surga, dan dengan demikian siapapun yang memenuhi hingga tingkat tersebut dapat dikatakan memiliki bakat, ketangguhan, dan peluang yang luar biasa. Namun semakin lama seseorang stagnan pada level tersebut, semakin mereka menyadari betapa sulitnya jalur inovatif. Banyak orang yang tidak pernah maju lebih jauh meskipun telah bekerja keras dengan susah payah karena potensi mereka telah habis. Potensi seseorang bergantung pada berbagai faktor, dan potensi juga menentukan keberhasilan akhir seseorang. Mungkin tahap sumber sejati dan tahap domain hukum sudah menjadi yang terbaik di mata banyak orang, namun orang-orang di tingkat itu masih ingin mendaki lebih tinggi lagi dan melihat pemandangan di tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja banyak orang yang gagal melepaskan diri dari ikatan potensinya bahkan setelah menghabiskan kekuatannya dan hanya akan mati pada akhirnya. Mereka pasti penuh keengganan. Kemunculan pil naga leluhur membuat banyak orang yang mengalami stagnasi pada level itu melihat secercah harapan. Pil naga leluhur misterius dan aneh karena diciptakan dari roh sisa naga leluhur. Setelah dikonsumsi dan dimurnikan, pil tersebut akan memiliki manfaat yang luar biasa pada tahap sumber sejati dan tahap domain hukum. Bahkan hal ini dapat meningkatkan potensi seseorang dan memungkinkan orang untuk melihat secercah cahaya di masa depan lagi. Sejak kemunculan pil naga leluhur, keseluruhan kekuatan para ahli sumber sejati dan ahli domain hukum di semua surga telah meningkat. Yang terpenting, pil naga leluhur tidak memiliki efek samping. Itu hanyalah pil ilahi yang dikirim dari surga. Para ahli sumber sejati dan domain hukum yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju pil naga leluhur. Mereka bahkan rela memasuki ruang hampa untuk mencari roh sisa naga leluhur dan melawan tim ras suci yang mereka temui. Yao Yao, pencipta pil naga leluhur, bahkan dihormati sebagai dewi. Harus dikatakan bahwa mereka yang dapat mencapai tahap sumber sejati dan tahap domain hukum semuanya memiliki tekad dan kemauan yang kuat, dan bahkan seorang Sein biasa pun tidak dapat menerima pemujaan seperti itu dari mereka. Ini cukup untuk menunjukkan dampak besar kemunculan pil naga leluhur terhadap mereka. Justru karena pil naga leluhur sesi alkimia hari itu menarik begitu banyak perhatian. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul di alun-alun di luar aula alkimia besar.
Di antara mereka ada beberapa tokoh terkenal, dan penampilan mereka tentu saja menarik banyak perhatian dan membuat keributan. Apalagi saat tiga sosok muncul bersamaan. Terengah-engah terdengar di antara kerumunan dan bahkan beberapa ahli domain hukum mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Ketiga sosok itu, satu pria dan dua wanita, semuanya luar biasa. Pria berpakaian hitam itu tinggi dan langsing dan tidak banyak ekspresi di wajah tampannya. Matanya dalam seperti jurang dan membuat seseorang merinding. Kedua wanita itu sama-sama memukau, dan meskipun mereka memiliki temperamen yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan. Wanita di sebelah kiri bertubuh tinggi dan mengenakan gaun merah tua yang menonjolkan tubuh berlekuknya. Wajahnya sangat cantik dan mata Phoenix-nya tajam dan dingin. Dia memancarkan aura yang membuat orang takut berada di dekatnya. Wanita di sebelah kanan mengenakan gaun bermotif awan ungu yang melengkapi kulitnya yang putih dan sangat lembut, serta fitur wajahnya yang halus dan cantik. Meskipun dia terlihat lembut, matanya yang ramah mengandung kegigihan yang tidak kalah dengan siapapun. Kemunculan ketiganya menjadi area paling terang di alun-alun karena mereka adalah tiga talenta surga Hunyuan, yang baru-baru ini mendapatkan cukup ketenaran di seluruh surga. Mereka adalah Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei. Kekuatan ketiganya telah melonjak dalam 2 tahun terakhir, dan pencapaian mereka sangat mengesankan. Mereka telah membunuh banyak ahli ras suci di medan perang luar angkasa dalam 2 tahun dan bahkan para ahli domain hukum pun menganggap mereka sangat penting. Lagi pula, meskipun ketiganya masih berada pada tahap Naschen Sos, sumber sejati 9 inci mereka tampaknya tidak menjadi batas dari potensi yang telah mereka tunjukkan. Tidak ada yang tahu tingkat apa yang akan dicapai sumber sejati mereka ketika mereka membuka domain hukum di masa depan. Jika mereka bisa mencapai 9,5 inci, mereka bahkan akan membuat para ahli domain hukum iri pada mereka karena fondasi dan potensi mereka menunjukkan harapan untuk menyerang tahap Sein. Secercah harapan itu tidak boleh diremehkan karena mungkin itulah kesenjangan antara manusia fana dan seorang Sein. Orang itu telah hilang selama 2 tahun. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Zhao Mushen mengabaikan banyak tatapan dan menyilangkan tangannya, sambil mencibir, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa mengimbangi kita setelah menghilang selama 2 tahun. Sekalipun dia tidak bisa, kita tidak bisa disalahkan karena menindas yang lemah, aku harus mendapatkan kembali wajahku yang hilang saat itu. Su Yuwei meliriknya dan berkata dengan lembut, saat kamu kalah dari Yang Mulia, bukankah kamu juga terlihat lebih kuat darinya? Senyuman dingin di bibir Zhao Mushen tiba-tiba membeku. Dia memang terlihat lebih kuat dari Zhou Yuan di turnamen 9 wilayah dan dia bahkan tidak menganggap Zhou Yuan sebagai lawan saat itu. Siapa sangka dia akan dikalahkan di tangan Zhou Yuan. Bahkan memikirkan hal itu sangat memalukan bagi Zhao Mushen. Zhao Mushen terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk beralih ke topik lain. Orang itu telah menghilang selama 2 tahun tapi dia menciptakan masalah begitu dia keluar. Pil naga leluhur menyangkut kepentingan banyak ahli sumber baru dan domain hukum di kota seluruh surga, namun dia masih berani melakukan intervensi. Su Yuwei menjawab dengan tenang, Yang Mulia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Sejak dia mengambil alih, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukan lebih baik daripada Su Beiyan. Zhao Mushen mencibir, kamu benar-benar bodoh. Su Beiyan menikmati reputasi yang baik bahkan di kota seluruh surga dan dia berkontribusi besar dalam penyempurnaan pil naga leluhur dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, bahkan orang sombong seperti Zhao Mushen pun tidak berani meremehkannya. Namun, Su Yuwei hanyalah pendukung buta Zhou Yuan. Su Yuwei biasanya sulit untuk dihadapi, tetapi ketika dia menghadapi masalah apapun yang berhubungan dengan Zhou Yuan, dia sepertinya telah menjadi orang yang bodoh. Su Yuwei tidak peduli dengan ejekan Zhao Mushen dan berkata dengan serius, kalau begitu, apakah kamu ingin bertaruh denganku? Ayo bertaruh pada pil naga leluhur. Sebuah cahaya muncul di mata Zhao Mushen. Dia jelas tergoda, tetapi pada akhirnya dia menahan diri karena Zhou Yuan terlalu tidak terduga. Lupakan saja, tidak perlu berdebat dengan wanita ini. Dia dengan dingin mendengus dan mengabaikan Su Yuwei. Pil naga leluhur terlalu langka bahkan dia tidak berani menggunakannya sebagai taruhan. Selain itu, dia telah bekerja sama dengan Su Yuwei dan Wu Yao selama 2 tahun terakhir. Meskipun mereka tidak sepenuhnya percaya satu sama lain dan bahkan bersekongkol selama 2 tahun, mereka tetap bekerja sama karena kepentingan yang sama. Justru karena mereka memiliki rekan satu tim yang dapat mereka andalkan, ketiganya menjadi terkenal dalam 2 tahun terakhir.
Dia tidak ingin berselisih dengan Su Yuwei karena alasan seperti itu. Saat keduanya berbicara, Wu Yao hanya menatap aula alkimia besar dengan tatapan sedingin es, dan ketika wajah yang dikenalnya terlintas di benaknya, bulu matanya yang tebal tiba-tiba terkulai. Meskipun tampaknya tidak benar, dia setuju dengan Su Yuwei. Orang itu tidak akan mudah untuk disingkirkan. Namun, mengenai apakah Zhou Yuan akan lebih baik daripada Su Beiyan dalam menyempurnakan pil naga leluhur, Wu Yao tidak memihak Su Yuwei atau Zhao Mushen. Dia tidak begitu saja percaya pada Zhou Yuan, tetapi dia juga tahu tentang potensinya dalam menciptakan keajaiban. Jadi, dia hanya diam-diam memperhatikan dan menunggu hasilnya. Sementara ketiganya masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, ledakan tiba-tiba bergema dari aula alkimia besar dan pintu yang tertutup perlahan terbuka. Aroma yang kaya memenuhi udara. Aula alkimia besar dibuka. Saat pintu berat menuju aula besar perlahan terbuka, kuali 7 warna yang luar biasa di tengahnya menarik perhatian semua orang. Penampilan aneh memenuhi mata semua orang ketika melihat kuali warna-warni karena kualinya luar biasa. Itu disebut kuali pemurnian surgawi 7 warna, artefak suci tingkat teratai ganda yang sebenarnya, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil, tetapi juga untuk bertahan melawan musuh. Begitu terperangkap di dalam kuali, bahkan para Sein pun akan kehilangan lapisan kulitnya, jika tidak mati. Siapapun yang berada di bawah tahap Sein akan berubah menjadi abu. Saat aula alkimia besar dibuka, ruang di atas aula sedikit terdistorsi dan sosok-sosok yang memancarkan kekuatan besar muncul. Itu adalah beberapa Sein yang mengawasi kota seluruh surga. Chang Yuan tentu saja ada di antara mereka. Namun yang membuat banyak orang terkejut adalah kehadiran 2 Sein yang tampak asing. Mereka akhirnya mengetahui dari orang lain bahwa mereka adalah 2 guru Sein Su Beiyan lainnya. Perubahan seperti itu menarik minat banyak orang. 2 guru Su Beiyan lainnya rupanya menerima pesan bahwa Su Beiyan telah digantikan dan datang ke kota surgawi untuk mendukungnya. Walaupun ketiga gurunya hanya berada di tahap Sein 1 teratai, kekuatan gabungan ketiganya mampu menghadapi Chang Yuan, yang merupakan Sein teratai ganda. Banyak orang saling bertukar pandang karena merasa pemurnian pil hari itu tidak akan sesederhana itu. Keributan terjadi di sisi lain alun-alun. Semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat Su Beiyan berjalan santai melintasi alun-alun. Penampilan luar Su Beiyan sangat mengagumkan. Tidak hanya dia tampan dan memancarkan sikap yang luar biasa, banyak pakar domain hukum yang menyambutnya sepanjang perjalanan. Tampaknya prestise dan koneksinya sangat luar biasa. Dia segera menjadi fokus di alun-alun. Saudara Su, bantuanmu dalam menyempurnakan pil naga leluhur mutlak diperlukan, kita bergantung padamu untuk pil naga leluhur. Ya, jangan khawatir, Saudara Su. Anda akan mendapatkan posisi itu setelah hari ini. Meskipun Zhou Yuan memiliki potensi, dia terlalu berpengalaman. Mungkin dia akan memahami kesulitannya setelah dia mencoba membantu pemurnian pil naga leluhur. Jika dia pintar, dia akan tahu untuk berhenti. Petik 2, petik 2. Banyak orang di sekitar menyatakan niat baik terhadap Su Beiyan. Lagi pula, dia tidak hanya luar biasa kuat, dia juga memiliki latar belakang yang kuat, pernah membantu menyempurnakan pil naga leluhur di masa lalu, dan memiliki hubungan yang kuat dengan banyak orang. Oleh karena itu, Su Beiyan jelas merupakan salah satu orang paling mempesona di kota seluruh surga, tempat di mana hanya para ahli elit berkumpul. Sebagai tanggapan, Su Beiyan hanya memberikan sedikit senyuman yang terasa seperti hembusan angin mata air. Sikapnya yang sopan dan rendah hati semakin memperdalam opini baik semua orang tentang dirinya. Setelah menanggapi kerumunan, Su Beiyan mengalihkan pandangannya ke aula alkimia besar, cahaya redup bersinar di kedalaman matanya. Sementara suasana di alun-alun semakin ramai, pintu samping aula alkimia besar perlahan dibuka dan 2 sosok melangkah keluar. Pintu masuk kedua sosok itu benar-benar memicu suasana di sekitar alun-alun. Petik 2, petik 2. Saat banyak orang memandangi sosok cantik itu, mata mereka berkobar karena kegembiraan dan antusiasme. Reputasi Yao Yao di kota seluruh surga telah meroket hingga mencapai puncaknya dalam 2 tahun terakhir. Sementara banyak orang menatap Yao Yao dengan tatapan fanatik, mau tak mau mereka melirik sosok muda di sampingnya. Tapi emosi dalam tatapan itu rumit, ada rasa ingin tahu, kecemburuan, dan juga rasa jijik. Tapi itu normal karena tidak ada yang bisa mendekati Yao Yao dalam 2 tahun terakhir karena kepribadiannya yang dingin dan tidak terikat. Bahkan sulit bagi para Sein di kota seluruh surga untuk dekat dengannya, tetapi dia memiliki hubungan yang sangat berbeda dengan Zhou Yuan saat Zhou Yuan muncul.
Sulit bagi yang lain untuk tidak merasa iri dan benci terhadap Zhou Yuan. Seolah-olah Yao Yao tidak bisa melihat beberapa tatapan fanatik, dia mengangguk ke arah Zhou Yuan dan dengan santai naik ke kursi utama, platform batu giok putih. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya dan mau tidak mau menamparkan bibirnya kemanapun pandangannya berada karena dia bisa merasakan gelombang genesis Qi yang kuat. Mayoritas ahli sumber baru dan domain hukum di seluruh surga telah berkumpul di kota seluruh surga. Jika ras suci menyerang, seluruh surga akan menderita kerusakan yang signifikan. Untungnya, para Saint menjaga kota seluruh surga, menghalangi semua persepsi dan menyembunyikan kota tersebut dalam kekacauan, sehingga mustahil bagi ras suci untuk mendeteksi lokasinya. Saat Zhou Yuan mengalihkan pandangannya, dia terkejut sejenak karena dia melihat Wu Yao, Su Yuwei dan Zhao Mushen. Su Yuwei tersenyum cerah saat tatapan mereka bertemu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan semangat dan dukungan. Wu Yao segera mengalihkan pandangannya dan berdiri dengan bangga seperti burung phoenix. Tatapan Zhao Mushen merenung dan dengan sedikit provokasi. Zhou Yuan tersenyum dan menarik pandangannya. Menariknya ketiganya membentuk tim kecil. Bagaimanapun, Zhao Mushen telah berusaha untuk melahap berkah kedua gadis itu di turnamen 9 wilayah namun kedua gadis secara tak terduga bekerja sama. Dari sini terlihat jelas betapa berbahayanya melawan ras suci di medan perang luar angkasa karena ketiganya harus berkompromi satu sama lain. Dengan sedikit gerakan, Zhou Yuan menghilang dan muncul kembali di platform batu di sisi kanan bawah Yao Yao. Dia melirik ke seberang dan melihat 13 sosok duduk bersila di sekitar kuali pil 7 warna, masing-masing memancarkan genesis Qi yang kuat yang menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Mereka adalah 13 ahli domain hukum yang akan menyediakan genesis Qi untuk pemurnian pil naga leluhur. Tatapan ke-13 pakar domain hukum mengamati Zhou Yuan, dan Zhou Yuan bisa merasakan keraguan besar dari tatapan itu. Jelas sekali bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kota seluruh surga tidak setuju dia menggantikan Su Beiyan. Tapi tidak banyak riak emosi di wajah Zhou Yuan saat dia melihat tatapan skeptis itu. Dia tahu bahwa dia harus menjaga keadaan pikiran yang normal. Su Beiyan telah melakukannya dengan cukup baik dalam menyempurnakan pil naga leluhur sehingga penggantiannya yang tiba-tiba secara alami menimbulkan kemarahan. Namun, sebagian besar keraguan tersebut muncul karena mereka mengkhawatirkan kepentingannya sendiri. Selama Zhou Yuan bisa membuktikan dirinya, semua keraguan itu akan hilang. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang merasa tidak senang dengan Zhou Yuan yang mengambil posisi asisten kecuali Su Beiyan dan orang-orang yang terkait dengannya. Saat pikiran mengalir di benaknya, Zhou Yuan dengan tenang duduk di platform batu. Para Saint yang dipimpin oleh Chang Yuan juga duduk di atas aula di atas teratai genesis Qi mereka. Saint Luliu menatap dengan acuh tak acuh ke aula alkimia besar dan tiba-tiba tersenyum pada Chang Yuan. Penguasa tertinggi Chang Yuan, dengan mencuri batu suci, kamu juga melindunginya selama bertahun-tahun, tapi sepertinya dia tidak menghargai kebaikanmu. Keilahian Yao Yao secara bertahap dipulihkan, menyebabkan dia menjadi semakin tidak terikat. Terlebih lagi, masalah jaraknya dengan Chang Yuan bukanlah rahasia di kalangan para Saint. Tetapi ketika Luliu tiba-tiba membicarakannya, jelas bahwa dia ingin membuat Chang Yuan merasa tidak nyaman. Chang Yuan memandang acuh tak acuh ke arah Saint Luliu, lalu ke Saint Goulang dan Du Huo. Apa yang aku lakukan adalah untuk seluruh surga. Kamu tahu bahwa menyempurnakan pil naga leluhur sangat penting bagi kita, jadi mengapa kamu membiarkan muridmu merusaknya? Tanya Saint Du Huo. Chang Yuan menatap sosok Zhou Yuan dan berkata, karena Zhou Yuan akan melakukan lebih baik. Tiga suci lainnya dengan dingin mencibir. Kami menantikan untuk melihatnya. Saat mereka berdiskusi, para Saint lainnya memilih untuk mempertahankan sikap netral. Bagaimanapun, tokoh utama dalam masalah hari itu adalah Zhou Yuan dan Su Beiyan, jadi, sebagai guru, mustahil bagi mereka untuk tidak menunjukkan kemarahan. Chang Yuan mengakhiri pertengkaran itu dengan menyingsingkan lengan bajunya dan suaranya menggema, semuanya sudah siap. Buka kuali dan mulai memurnikan pil. Saat suara perkasa Chang Yuan terdengar, run kuno yang tak terhitung jumlahnya di kuali 7 warna melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mereka menjadi hidup dan berenang seperti ikan. Gelombang energi yang tak terlukiskan menyebar dari kuali pil. Bahkan 13 pakar domain hukum merasa tubuh mereka menjadi lebih berat, seolah-olah mereka ditekan dalam beberapa hal. Mau tak mau mereka mengagumi kehebatan artefak Saint teratai ganda. Artefak Saint adalah benda paling kuat di seluruh surga. Bahkan Saint sejati pun akan berebut objek seperti itu, apalagi ahli domain hukum.
Seorang Sein teratai tunggal dengan artefak Sein teratai ganda bahkan dapat bersaing dengan Sein teratai ganda, namun tentu saja itu hanya jika Sein teratai ganda tidak memiliki artefak Sein. Namun, sebagian besar benda dengan segel teratai telah berada di tangan para Sein, dan bahkan jika beberapa benda tersebut sampai ke tangan ahli domain hukum, itu hanyalah artefak Sein tanpa segel teratai. Yang disebut segel teratai adalah segel yang lahir di artefak Sein sebagai hasil dari makanan terus-menerus dari kekuatan luar biasa dari Sein. Kekuatan artefak Sein semacam itu jauh lebih unggul daripada artefak Sein biasa. Saat kuali pil 7 warna terbuka, tutupnya perlahan terbelah dan memperlihatkan uap yang mengalir di dalam dan mulai naik dan keluar dari kuali. Semua orang di luar aula melemparkan pandangan penasaran karena pembukaan kuali menandai dimulainya secara resmi pemurnian pil. Yao Yao, yang sedang duduk dengan anggun, mengeluarkan botol tanah liat mentah. Meski terlihat biasa saja, banyak orang yang mau tidak mau menatapnya dengan saksama. Botol ini disebut botol tanah liat murni, artefak Sein teratai ganda. Itu dari kuil Omega dan bisa memurnikan semua benda. Yao Yao berencana menggunakannya untuk menekan dan memurnikan residu dalam roh sisa naga leluhur. Residu tersebut tidak berasal dari naga leluhur, tetapi diakibatkan karena ia berada di dunia terlalu lama dan terkorosi oleh berbagai kekuatan. Kekuatan botol tanah liat murni dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Fakta bahwa kuil Omega membagikan dua artefak Sein teratai ganda menunjukkan betapa pentingnya pemurnian pil naga leluhur. Yao Yao mengangkat tangan indahnya dan memiringkan botol tanah liat murni. Raungan naga kuno yang sepertinya sudah ada sejak awal dunia bergema di seluruh area, bahkan menyebabkan kekacauan kosong pun bergetar. Ki kuning misterius mengalir keluar dari botol, mengalir ke dalam kuali dalam gumpalan. Nyalakan apinya. Suara dingin Yao Yao bergema seperti mata air pegunungan. 13 ahli domain hukum yang duduk di sekitar kuali semuanya memasang ekspresi serius. Mereka melirik Zhou Yuan, menarik pandangan mereka, dan memusatkan pikiran mereka. Kemudian, sejumlah besar Genesis Ki tiba-tiba menyembur keluar seperti aliran deras. Genesis Ki yang luas dan perkasa dari 13 ahli domain hukum terus-menerus merobek ruang di sekitarnya saat mereka dituangkan ke dalam mulut kuali 7 warna. Akhirnya, kuali mulai bergetar dengan suara mendengung. Kendalikan apinya. Yao Yao melirik Zhou Yuan dan berbicara dengan sedikit kehangatan dalam suaranya, membuat 13 ahli domain hukum merasa masam. Kapan Sang Dewi pernah berbicara begitu manis kepada mereka? Sementara suasana melankolis mengelilingi mereka, Zhou Yuan menunjukkan ekspresi yang sangat serius karena dia tahu bahwa rintangan pertama dalam pemurnian pil akhirnya telah tiba. Meskipun dia sudah familiar dengan proses pemurnian pil dari pelatihan Yao Yao selama sebulan terakhir, itu adalah pelatihan dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup ketika dia benar-benar berada di atas panggung. Untungnya, Zhou Yuan telah melakukan ratusan pertempuran. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menstabilkan emosinya. Ketika dia menutup matanya, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari rohnya di antara alisnya, dan kekuatan roh mengalir ke dalam kuali 7 warna. Tempat di mana kekuatan roh Zhou Yuan mengalir adalah tempat di mana Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum berkumpul di dalam kuali. Kedua kekuatan itu bersentuhan tetapi kekuatan roh Zhou Yuan hampir seketika dibubarkan oleh 13 Genesis Ki yang sangat berbeda. Itu adalah kekuatan gabungan dari 13 ahli domain hukum. Keributan segera terjadi di kerumunan di alun-alun ketika mereka melihat kekuatan roh Zhou Yuan hampir tersebar. Mungkinkah orang ini hanyalah tombak timah yang bersinar seperti perak? Dia tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Saudara Su, sepertinya hanya kamulah satu-satunya yang dapat mengambil peran penting. Seorang pakar domain hukum mau tidak mau berkata kepada Su Beiyan. Meskipun Su Beiyan telah membuat beberapa kesalahan saat pertama kali membantu pemurnian pil, dia tidak melakukannya seburuk Zhou Yuan, yang hampir pingsan begitu dia muncul. Yang lain mengangguk, melirik Zhou Yuan dengan pandangan menghina. Orang ini telah menciptakan keributan seperti itu, menyia-nyiakan sejumlah roh sisa naga leluhur dan membuat begitu banyak orang kesal dengannya. Dia benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa pencapaiannya sebelumnya akan memungkinkan dia untuk tetap berada di puncak sepanjang hidupnya? Tapi Su Beiyan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia menyaksikan dengan cemberut karena meskipun kekuatan roh Zhou Yuan meledak pada kontak pertama, dia bisa merasakan bahwa kekuatan roh Zhou Yuan belum sepenuhnya hilang. Zhou Yuan tidak memperhatikan suara gemerincing itu. Ekspresinya tetap serius dan cahaya roh di antara alisnya begitu kuat sehingga menyerupai terik matahari,
yang terus-menerus memancarkan kekuatan roh. Hanya saja kekuatan rohnya tersapu tanpa kecuali. Kegaduhan di alun-alun semakin meningkat. Secara rasional, tidak jarang melihat orang gagal pada kali pertama. Bahkan Su Beiyan hanya secara bertahap beradaptasi dengan pemurnian pil setelah beberapa kali gagal. Tapi situasinya sekarang berbeda, Zhou Yuan tiba-tiba muncul dan menggantikan Su Beiyan. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa Zhou Yuan setidaknya memiliki kemampuan untuk tiba-tiba muncul dan mengambil posisi orang lain. Banyak orang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Zhou Yuan, tetapi Zhou Yuan sepertinya akan segera gagal. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak dapat menerima perbedaan sebesar itu. Lagi pula, dia menyia-nyiakan material berharga yang telah mereka perjuangkan seumur hidup. Namun ketika semua orang berteriak-teriak, mereka tidak menyadari bahwa para Sein yang duduk jauh di atas semuanya diam-diam menatap ke arah Kuali Pil. Ketiga Sein, Lu Liu, Gou Lang, dan Du Huo semuanya mengerutkan alis mereka karena mereka juga dapat dengan jelas melihat banyak perubahan yang terjadi di dalam Kuali Pil dengan kemampuan Sein mereka. Mereka melihat bahwa kekuatan roh Zhou Yuan tidak benar-benar meledak tetapi terus-menerus tersebar dan digabungkan ke dalam 13 Genesis Ki. Ini menunjukkan keyakinannya yang ekstrim terhadap kekuatan rohnya karena Genesis Ki memiliki kekuatan alami untuk menimbulkan korosi pada zat asing. Zhou Yuan hanya akan melakukannya karena dia merasa kekuatan rohnya cukup kuat untuk menahan kemampuan naluriah Genesis Ki. Seiring berjalannya waktu, gelombang kekuatan roh terus-menerus menyerbu 13 Genesis Ki dan Zhou Yuan dapat segera menekan ke-13 Genesis Ki dengan kekuatan yang menggelegar. Lu Liu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan wajah mereka menjadi sedikit cemberut. Mereka meremehkan Zhou Yuan. Ketiganya tidak terlihat terlalu senang, tapi ada senyuman di wajah Chang Yuan. Kekuatan roh Zhou Yuan lebih halus dan lebih tangguh dari yang dia kira. Roh Zhou Yuan sepertinya belum mencapai tahap Al-Roaming. Zhou Yuan pasti mendapatkan panen yang lebih besar dari yang dia bayangkan dalam 2 tahun terakhir. Dia seharusnya bisa melewati rintangan pertama dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Saat beberapa Sein sedang merenung, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya dan tatapannya menembus kuali pil. Dia tiba-tiba melipat tangannya. Rohnya di antara alisnya meledak. Semua kekuatan rohnya dikerahkan. 13 Genesis Ki berbeda yang berlarian di dalam kuali seperti naga yang marah tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, 13 sinar cahaya roh melesat keluar dan melingkari kepala naga seperti rantai. Kekuatan roh dengan cepat berkumpul di atas 13 Genesis Ki yang berbeda sebelum berubah menjadi penampakan roh, yang sangat mirip dengan Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan erat menggenggam 13 sinar cahaya roh dan tiba-tiba mengguncangnya. 13 naga Genesis Ki yang marah perlahan-lahan menjadi tenang. Senyum lega terpancar di wajah penampakan roh. Keributan di alun-alun tiba-tiba berhenti. Zhou Yuan telah berhasil memanipulasi 13 aliran Genesis Ki yang berbeda. Keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam melintas di setiap wajah. Lingkungan sekitar Su Beiyan juga menjadi sunyi. Mereka yang sebelumnya meremehkan Zhou Yuan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Meskipun Su Beiyan tersenyum tenang di luar, dalam hati dia tampak cemberut. Kekuatan roh anak itu sepertinya belum mencapai tahap Al-Romaing. Sebuah cahaya melintas di mata Lu Liu dan yang lainnya. Sein Du Huo menjentikkan jarinya ke dalam lengan bajunya. Zhou Yuan, yang sedang tersenyum, tiba-tiba mengubah ekspresinya karena dia merasa bahwa 13 Genesis Ki berbeda yang sudah stabil tiba-tiba memberikan perlawanan besar dan mengubah seluruh situasi dalam hitungan detik. 13 sinar cahaya roh yang telah diciptakan dengan susah payah oleh Zhou Yuan mulai retak. Jika semuanya pecah, usaha Zhou Yuan akan sia-sia. Mata Zhou Yuan menjadi sedingin es. Perubahannya terlalu aneh, seseorang pasti melakukan sesuatu. Para penonton yang waspada secara alami segera menyadari sinar cahaya yang terbentuk dari kekuatan roh Zhou Yuan menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan mereka segera menjadi gempar. Namun, sebagai orang luar, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya mengira Zhou Yuan kehilangan kendali atas 13 domain hukum Genesis Ki. Beberapa penonton menghela nafas kecewa karena mereka mengira Zhou Yuan akan berhasil dari apa yang mereka lihat sebelumnya. 13 domain hukum Genesis Ki tampaknya sedang melakukan penerapan dan akan melepaskan diri dari manipulasi Zhou Yuan. Begitu mereka melepaskan diri, seperti kuda liar yang melarikan diri, akan sulit untuk mendapatkan kembali kendali tanpa menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu. Namun pemurnian pil sudah dimulai dan jika Zhou Yuan tidak segera menyediakan Genesis Ki,
hal itu dapat menyebabkan kelemahan dalam pemurnian pil Sang Dewi. Kumpulan roh sisa naga leluhur bisa saja terbuang percuma. Itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bagaimanapun, banyak orang telah bertarung dengan nyawa mereka di medan perang demi sisa roh naga leluhur. Pasti banyak orang tidak akan senang dengan Zhou Yuan jika bahan-bahan berharga itu terbuang percuma. Di tengah retakan yang tak henti-hentinya, Zhou Yuan dengan cepat menenangkan diri dan menstabilkan pikirannya. Sekalipun dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu, dia harus memperbaiki perubahan itu dengan segala yang dia bisa. Dia pertama kali mengamati 13 ahli domain hukum yang menyediakan Genesis Key dan melihat ekspresi keterkejutan di semua wajah mereka. Perubahan mendadak di dalam kuali ternyata mengejutkan mereka. Tetapi Zhou Yuan tahu bahwa ada ledakan di antara 13 orang yang memicu perubahan tersebut, meskipun dia tidak bisa mengatakan apakah itu disengaja atau tidak. Namun, kesalahan tersebut merupakan kesalahan tingkat rendah bagi pakar domain hukum, jadi, Zhou Yuan tidak percaya bahwa itu tidak disengaja. Ketika 13 Genesis Key yang berbeda terjadi, faktor kekacauan menyebar seperti virus dan akhirnya menciptakan kekacauan di ke-13 Genesis Key. Ini setara dengan kecelakaan serius. Zhou Yuan melepaskan kekuatan rohnya untuk mencari faktor kekacauan dalam 13 Genesis Key yang perkasa. Dia harus menyelesaikan semua masalah sebelum Yao Yao memurnikan roh sisa naga leluhur dan mengirimkan Genesis Key tersebut sebagai bahan bakar. Dia harus berpacu dengan waktu untuk menghilangkan faktor kekacauan dan menenangkan 13 Genesis Key. Tapi sepertinya dia sudah terlambat. Yao Yao telah memampatkan beberapa arus Ki kuning misterius dan harus segera memulai pemurnian pil. Di alun-alun, Su Beiyan tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun di wajahnya saat dia melihat alun-alun. Sebaliknya, dia menghela nafas dengan kecewa, dia hampir berhasil. Seorang pakar domain hukum di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Su, Anda terlalu baik." Zhou Yuan yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Jika dia gagal, roh sisa naga leluhur akan terbuang sia-sia dan dia harus mengganti kerugian kita. Yang lain juga marah dan merasa Zhou Yuan memanfaatkan kesempatan untuk menindas orang yang baik hati. Su Beiyan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Di bagian lain alun-alun, Zhao Mushen menggelengkan kepalanya. Orang itu memang gagal. Dia terlalu ceroboh. Meskipun dia telah mencapai tahap Alroaming, bagaimana mungkin dia bisa memanipulasi Genesis Key dari 13 ahli domain hukum? Dia melirik Su Yuwei dan Wu Yao, yang keduanya menatap serius ke aula alkimia besar. Ia ingin mengejek mereka, namun pada akhirnya ia menahan diri karena ia merasakan kemarahan kedua wanita tersebut, terutama Su Yuwei, dikelilingi aura berbahaya. Dia tahu dia tidak seharusnya main-main dengan mereka. Sementara semua orang di alun-alun saling berbisik, Zhou Yuan tahu waktu semakin mendesak. Dia menatap tajam ke-13 Genesis Key yang mirip naga. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkan faktor kekacauan, dia tidak cukup cepat dan tidak bisa mengimbangi Yao Yao. Dia benar-benar akan gagal jika terus seperti ini. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Zhou Yuan mengembuskan napas dan matanya menjadi semakin dingin. Dia membentuk banyak tanda dengan tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Sumber sejatinya sedang duduk bersila di dwelling ilahi, dan bola rune suci yang tergantung di atas kepalanya tiba-tiba meletus dalam sinar cahaya. Rune suci keempat yang misterius menjadi semakin jelas. Sebuah pesan mengalir melalui hatinya. Itu terdiri dari dua kata, Raja Misterius. Rune keempat dari rune suci Changxuan, Raja Misterius. Saat kekuatan Zhou Yuan melonjak dalam 2 tahun terakhir, rohnya juga mencapai tahap Alroaming dan rune suci keempat yang tak terduga membuka tabirnya dan membiarkan Zhou Yuan mendeteksi keberadaannya. Ketika rune suci keempat diaktifkan, cahaya aneh muncul dari mata Zhou Yuan. Kekuatan roh Zhou Yuan berkumpul di atas 13 Genesis Key, membentuk penampakan roh. Saat penampakannya menghantam tangannya, sebuah tanda misterius muncul di telapak tangannya. Banyak penonton di alun-alun membuka mata lebar-lebar seperti melihat orang gila. Apakah Zhou Yuan berencana untuk secara paksa menekan Genesis Key dari 13 ahli domain hukum? Apakah dia gila? Meskipun 13 ahli domain hukum tidak akan melakukan serangan balik secara aktif, semua orang tahu Genesis Key secara naluriah akan melawan kekuatan eksternal jika berasal dari asal yang berbeda. Tidak apa-apa bagi Zhou Yuan untuk dengan lembut membimbing Genesis Key, tetapi jika dia mencoba menekannya dengan kekuatan roh, itu dapat menyebabkan Genesis Key dari 13 ahli domain hukum berfluktuasi.
Bagaimana dia bisa menghentikan serangan balik naluriah dari 13 ahli domain hukum hanya dengan kekuatan roh yang baru memasuki tahap Al-Roaming? Apakah dia berencana menghancurkan toples itu hingga berkeping-keping hanya karena retak? Sementara pemikiran yang berbeda mengalir di benak setiap orang, penampakan roh Zhou Yuan telah menghantamkan tangannya ke dalam 13 Genesis Ki yang seperti naga. Seperti yang dipikirkan semua orang, 13 Genesis Ki secara naluriah ingin menolak selama kontak. Tapi rune suci misterius di telapak tangan penampakan roh meletus dalam sinar cahaya. Suara rendah terdengar, Raja Misterius, tekan. Tekanan aneh memenuhi udara dan menyelimuti 13 domain hukum Genesis Ki. Genesis Ki yang hendak melawan menjadi tenang dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah mengalami semacam kekuatan yang menakjubkan. Naga yang marah menjadi belut yang jinak. Mata ke-13 ahli domain hukum terbelalak karena terkejut karena mereka bisa merasakan kekuatan khusus telah menekan Genesis Ki mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum ditekan oleh seseorang yang baru saja mencapai tahap Al-Roaming. 13 Genesis Ki memulihkan keadaan tenang mereka karena faktor kekacauan di antara mereka telah dihilangkan sepenuhnya. Gerakan aneh di dalam kuali juga menjadi tenang. Keributan di alun-alun tiba-tiba berhenti dan alun-alun menjadi sunyi dan hening seperti bagian dalam kuali. Semua mata, terbelalak tak percaya, tertuju pada Zhou Yuan. Orang ini telah berhasil menekan Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum. Saat penampakan roh Zhou Yuan menghantam serangan telapak tangan, 13 Genesis Ki domain hukum yang seperti naga berubah menjadi lembut dan gelombang energi yang kacau juga sepenuhnya tenang. Telapak tangan Zhou Yuan tidak diragukan lagi mengejutkan banyak orang. Meskipun banyak pakar domain hukum yang mengejutkan, mereka memahami bahwa Zhou Yuan berhasil karena 13 pakar domain hukum tidak melawan. Meski begitu, mereka tahu ini bukan alasan yang cukup baik karena Zhou Yuan menghadapi Genesis Ki 13 domain hukum. Secara logika, mustahil untuk menekan 13 Genesis Ki domain law dengan kekuatan roh dari seseorang yang baru memasuki tahap Al-Roaming. Tapi Zhou Yuan melakukannya. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Alun-alun itu benar-benar sunyi dan ekspresi banyak pakar domain hukum berubah. Mereka yang sebelumnya meremehkan Zhou Yuan secara sadar telah memperbaiki sikap mereka. Bagaimanapun, terlepas dari cara apa yang digunakan Zhou Yuan, banyak ahli domain hukum mengakui kekuatannya. Senyuman santai di wajah Su Beiyan hilang dan digantikan oleh ekspresi merenung. Dia dengan lembut mengetukkan seruling tinta ke telapak tangannya, yang merupakan kebiasaannya ketika emosinya sedang berfluktuasi. Tindakan Zhou Yuan juga tidak terduga baginya. Orang itu cukup mampu. Beberapa pakar domain hukum selain Su Beiyan tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah merenung sejenak. Nada dan kata-kata mereka berubah menjadi jauh lebih serius dibandingkan dengan penghinaan mereka sebelumnya. Su Beiyan berkata sambil sedikit tersenyum, kekuatan itu bersifat tirani dan tekanannya menyerupai kekuatan besar seorang Saint. Mungkinkah penguasa tertinggi Chang Yuan memberinya artefak Saint segel teratai? Jika demikian, dia benar-benar murah hati kepada Zhou Yuan. Yang lain mengangguk sambil berpikir. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan banyak hal. Seorang pakar domain hukum mau tidak mau berkata, tapi itu tidak adil. Pakar domain hukum lainnya mengangguk. Meskipun Zhou Yuan tidak melanggar aturan, tetap saja mereka merasa tidak benar. Su Beiyan dan yang lainnya menoleh untuk melihat beberapa sosok berdiri tidak terlalu jauh. Berdiri di depan adalah seorang wanita jangkung mengenakan jubah biru yang menonjolkan kakinya yang panjang dan ramping serta rambut pendek berwarna merah anggur. Wajahnya cantik, tapi alisnya terlihat galak dan heroik. Oh, itu tetua Qi Jing, kata Su Beiyan sambil tersenyum tipis. Qi Jing meliriknya dengan sedingin es, dan berkata, Su Beiyan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kamu adalah orang yang sangat jahat. Su Beiyan menggelengkan kepalanya. Zhou Yuan adalah adik laki-lakimu jadi bisa dimengerti jika kamu ingin melindunginya. Namun, tetua Qi Jing, kamu seharusnya tidak terlalu bahagia secepat ini. Meskipun Zhou Yuan telah berhasil mengendalikan 13 domain hukum Genesis Ki, itu hanyalah langkah pertama dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Dibutuhkan waktu lama bagi seseorang untuk beradaptasi dan memahami ritme pemurnian pil. Dia tidak dapat menebusnya terlepas betapa berbakatnya dia, aku harap dia tidak menyia-nyiakan bahan berharga.
Siapa yang tidak tahu bahwa ada darah dan semangat para pakar sumber sejati dan pakar domain hukum dalam kumpulan materi itu, desahnya, tetapi kebencian dalam suaranya terlihat jelas. Bagaimana Cijing tidak mengetahui niat jahat Su Beiyan? Dia berkata dengan dingin, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, kamu akan malu ketika hasilnya keluar. Tatapan keduanya bertabrakan dan niat dingin keluar dari mata mereka, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Saat Cijing dan Su Beiyan bentrok, Zhou Yuan memfokuskan seluruh pikirannya untuk memanipulasi 13 domain hukum Genesis Qi di dalam kuali. Setelah menggunakan rune suci keempat, Raja Misterius, untuk menekan 13 domain hukum Genesis Qi, mereka semua menjadi sangat patuh. Dia melewati rintangan pertama dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Persepsi roh Zhou Yuan menyapu seluruh area dan bergerak menuju sisi Yao Yao, hanya untuk melihat arus Qi kuning misterius terjalin dan menghasilkan raungan naga kuno selama setiap kompresi. Zhou Yuan menutup matanya dan terhubung dengan roh yang sebelumnya ditinggalkan Yao Yao. Kedua roh itu bersentuhan dan kemudian berputar satu sama lain. Sebuah siluet tiba-tiba muncul di benak Zhou Yuan. Itu adalah roh sisa naga leluhur yang sedang dikompres dan dimurnikan. Melalui siluet ini, Zhou Yuan dapat menentukan tahap penyempurnaan yang telah dicapai. Dia bahkan merasa bahwa dialah yang menyempurnakan pil naga leluhur. Dia merasa seolah-olah dia sedih dengan situasi tersebut. Sudut bibir Zhou Yuan melengkung. Dia mengira rintangan ini adalah yang tersulit, namun ternyata yang termudah. Dia duduk bersila di platform batu, matanya terpejam, dan tangannya terlipat dalam segel. Dia mulai memobilisasi 13 domain hukum Genesis Qi. Di bawah manipulasinya, 13 Genesis Qi bergerak dengan gerakan eksplosif dan akhirnya terpecah menjadi ribuan helai dan melesat keluar tanpa ragu-ragu. Selama proses tersebut, mereka berubah menjadi nyala api di dalam kuali sebelum melaju menuju roh sisa naga leluhur. Banyak orang tercengang dengan gerakan sebesar itu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa koordinasi dalam menyempurnakan pil naga leluhur sangatlah sulit. Bahkan Su Beiyan, yang memiliki pengalaman 2 tahun, harus sangat berhati-hati karena pengendalian api dapat mempengaruhi keseimbangan dan pemurnian pil. Tapi Zhou Yuan segera mengerahkan api dengan seluruh kekuatannya, mengejutkan semua orang. Namun, setelah menyaksikan cara yang ditunjukkan Zhou Yuan sebelumnya, semua orang telah mempelajari pelajaran mereka dan tidak ingin mengatakan apapun terlalu dini. Mereka berencana menunggu hasilnya sebelum berkomentar. Sambil mengamati dalam diam, mereka segera menyadari betapa bijaksananya mereka melakukan itu karena, meskipun teknik Zhou Yuan dalam memobilisasi Genesis Qi untuk membentuk api pil sangat cepat dan tanpa ragu sedikit pun, apinya hanya berkobar di setiap momen kritis penyempurnaan pil naga leluhur. Setiap kali Yao Yao mencapai titik tertentu dalam proses pemurnian pil, Zhou Yuan dapat segera melanjutkan dari sana. Keduanya berkoordinasi dengan sempurna. Yang satu memurnikan sementara yang lain membantu menyediakan api. Mereka bekerja sama secara alami seolah-olah mereka terhubung secara mendalam satu sama lain. Seolah-olah mereka telah bekerja sama ribuan kali. Mulut semua orang ternganga. Mereka telah menyaksikan bantuan Su Beiyan sebelumnya, dan meskipun dia dapat mengatasi kesulitan sepanjang pengalamannya, terkadang masih ada kesalahan. Tetapi bahkan orang yang paling apatis pun tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun dalam bantuan Zhou Yuan. Bagaimana mungkin, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, aku tidak mengerti. Mungkinkah pikiran Zhou Yuan dan Sang Dewi benar-benar terhubung? Itu menyakitkan hati. Keraguan yang dimiliki semua orang sebelumnya memudar, dan bahkan mereka yang mendukung Su Beiyan berhenti berbicara karena Zhou Yuan tampaknya melakukannya jauh lebih baik daripada Su Beiyan. Beberapa orang mau tidak mau melihat ke arah Su Beiyan, yang memasang wajah tanpa ekspresi, tetapi siapapun dapat merasakan bahwa Su Beiyan kemungkinan besar tidak tenang di dalam. Alun-alun itu seketika sunyi. Hanya suara gemuruh api di dalam kuali yang terdengar. Keheningan berlangsung selama sehari penuh. Keesokan harinya, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya karena menerima pesan dari Yao Yao. Aktifkan kitab suci naga leluhur, sirkulasikan Genesis Qi-mu dan sempurnakan roh sisa naga leluhur bersamaku. Sebuah cahaya muncul di mata Zhou Yuan. Dia belum pernah melakukan langkah ini dalam latihan pemurnian pil naga leluhur sebelumnya, tetapi menurut Yao Yao, roh sisa naga leluhur akan beresonansi lebih kuat jika dia menyuntikkan Genesis Qi-nya ke dalamnya dan tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika dia berhasil, hasil akhirnya akan menghancurkan wajah mereka yang meragukan Yao Yao. Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu,
Dia mengirim Platinum Genesis Key keluar dan memasukkannya ke dalam kuali. Tindakannya tentu saja mengejutkan semua orang. Jika mereka tidak mengetahui identitas Zhou Yuan, mereka akan mengira dia sengaja menghancurkan kumpulan pil naga leluhur. Belum pernah ada langkah seperti itu dalam pemurnian pil naga leluhur sebelumnya. Apakah orang itu gila? Bahkan beberapa Saint yang mengawasi di atas mau tidak mau ingin ikut campur tangan. Namun Chang Yuan segera menghentikan mereka dan berkata, "Jangan, dia pasti punya alasan untuk melakukan itu." Para Saint lainnya ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya menekan diri mereka sendiri untuk memberikan wajah Chang Yuan. Hanya Saint Luliu dan dua Saint lainnya yang tidak setuju. Luliu berkata dengan dingin, "Kualinya berada dalam keseimbangan sempurna sekarang. Penambahan Genesis Key-nya secara tiba-tiba akan merusak segalanya. Apakah anak itu benar-benar ingin menyempurnakan pil naga leluhur?" Kata-katanya penuh kebencian. Pil naga leluhur sangat penting bagi seluruh surga. Jika Zhou Yuan tidak ingin menyempurnakan pil naga leluhur, itu berarti dia berdiri di sisi berlawanan dari mereka dan seluruh surga. Chang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Tonton dengan seksama, kamu seorang Saint, jika kamu tidak memiliki sedikit kesabaran pun, kamu tidak akan membuat banyak kemajuan di masa depan." Wajah Luliu dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka telah mengalami stagnasi di tahap Saint 1 teratai selama bertahun-tahun, jadi Chang Yuan jelas-jelas mengejek mereka. Tapi mereka tetap berhenti pada akhirnya dan mengarahkan pandangan mereka ke kuali. Semuanya tergantung pada efek tindakan tiba-tiba Zhou Yuan. Jika dia benar-benar menghancurkan sejumlah pil naga leluhur, dia akan tenggelam dalam ludah semua orang di kota seluruh surga. Platinum Genesis Key dituangkan ke dalam kuali di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang mengejutkan semua orang adalah keseimbangan tetap ada dan tidak ada kerusuhan. Sebaliknya, saat Genesis Key Platinum dituangkan ke dalam kuali, itu benar-benar menghilang seolah diserap. Waktu berangsur-angsur berlalu. Kabut tebal muncul dari dalam kuali dan aroma aneh tersebar di udara, membentuk berbagai tontonan aneh di ruang sekitar. Banyak orang berseri-seri karena mereka tahu itu adalah tanda bahwa pil naga leluhur telah terbentuk. Pemurnian hampir selesai pada tahap itu. Banyak seruan antusias terdengar di seluruh alun-alun. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan berhasil untuk pertama kalinya membantu pemurnian pil. Wajah Su Beiyan sedingin dan setenang air. Orang-orang di sampingnya segera menghiburnya. "Saudara Su, jangan khawatir, meskipun dia berhasil secara kebetulan, tingkat produksi pilnya pasti akan lebih rendah darimu." Tingkat produksi tertinggi Su Beiyan dalam satu sesi adalah 9 pil naga leluhur, yang merupakan hasil yang luar biasa. Ini juga merupakan alasan utama mengapa banyak orang tidak ingin Su Beiyan digantikan. Tingkat produksi pil naga leluhur menyangkut kepentingan mereka. Saat mereka berbicara, semua orang merasakan gerakan di dalam kuali 7 warna telah benar-benar tenang. Kemudian, ribuan sinar cahaya keluar dari atas kuali. Semua orang di luar aula alkimia menahan napas untuk mengantisipasi karena mereka tahu bahwa pil naga leluhur akan segera dilepaskan dari kuali. Ketika cahaya menyilaukan menyinari kuali seperti sinar pagi, bagian dalam dan luar aula alkimia besar menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, menatap kabut tebal yang memenuhi area tersebut. Sudah waktunya untuk melihat hasil sesi pemurnian pil. Kabut menggulung dan setitik cahaya perlahan muncul di bawah mata semua orang. Kabut membentuk pusaran di sekitar titik cahaya, dan kemudian, titik cahaya tersebut menjadi semakin terang dan jelas. Itu adalah pil kuning misterius yang bulat sempurna seukuran mata naga. Cahaya misterius berkumpul di sekitar pil, membentuk cincin lingkaran yang membuatnya semakin ajaib. Para ahli sumber baru dan domain hukum yang hadir tidak asing dengan pil tersebut karena itulah yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka, pil naga leluhur. Mata semua orang berbinar iri dan gembira. Sementara mata semua orang yang terhubung pada pil naga leluhur yang baru terbentuk, kuali belum selesai dan untaian cahaya terus memancar darinya, masing-masing berisi benda bulat yang berputar, pil naga leluhur. 8 pil naga leluhur dimuntahkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Suasana di dalam dan di luar aula alkimia besar langsung dipenuhi kegembiraan. Meskipun masih ada kesenjangan jumlah pil naga leluhur yang diproduksi antara Zhou Yuan dan Su Beiyan, semua orang mengira hasilnya sudah sangat bagus karena ini baru pertama kalinya Zhou Yuan membantu pemurnian pil. Dia pasti akan terus meningkat setelah dia menjadi lebih ahli dalam pemurnian pil. Banyak orang mulai menerima Zhou Yuan menggantikan Su Beiyan. Wajah Su Beiyan berkedut tak terkendali, dan nadinya berdenyut saat dia memegang seruling hitamnya.
Para ahli domain hukum yang mendukungnya juga memerah karena malu, namun mereka masih dengan paksa menghibur, anak itu cukup mampu, tapi dia masih menghasilkan lebih sedikit pil naga leluhur dibandingkan saudara Su. Tapi saat mereka menghibur Su Beiyan, kuali 7 warna bergetar lagi dan raungan naga meletus. Sinar cahaya saling menembak satu sama lain dan di dalamnya masing-masing ada pil naga leluhur yang tergantung di kabut. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di dalam aula alkimia yang besar. Itu adalah tabrakan Genesis Ki yang mengakibatkan keterkejutan semua orang dan membuat banyak orang terjatuh ke tanah. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan hal ini karena semua orang menatap 16 pil naga leluhur yang mengambang di kabut dengan mata merah, dan bahkan napas mereka menjadi lebih berat. Tapi sebelum mereka bisa mengungkapkan keterkejutannya, 10 pil naga leluhur lainnya dimuntahkan dari kuali 7 warna. Nafas berat memudar karena jumlah pil naga leluhur yang diproduksi bahkan membuat para ahli sumber baru dan domain hukum merasa hampir pingsan. Ada total 26 pil naga leluhur yang dimuntahkan dalam 3 letusan. Sungguh tingkat produksi yang luar biasa. Pemurnian pil setara dengan 3 kali lipat dari yang telah diproduksi sebelumnya. Keheningan yang mematikan berlanjut di dalam dan di luar aula alkimia besar sementara semua orang menggosok mata mereka dan menjadi bingung. Tapi tidak hanya mereka, bahkan beberapa sein di atas kehampaan pun menunjukkan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Hasilnya ternyata di luar dugaan semua orang. Chang Yuan mengelus jenggotnya dengan lembut, tersenyum lega. Namun Sein Luliu, Gou Lang, dan Du Huo memasang ekspresi cemberut. Meskipun mereka selalu tenang dalam diam, mereka merasakan dampak yang sangat besar di hati mereka saat melihat 26 pil naga leluhur terbentuk. Mereka merasa tidak berdaya. Mereka memahami bahwa segala cara terhadap Zhou Yuan tidak akan ada gunanya mengingat tingkat produksi pil Zhou Yuan. Jika ketiganya masih bersikeras menentang Zhou Yuan menggantikan Su Beiyan, bahkan kuil Omega akan mengkritik mereka dengan keras. Zhou Yuan menatap 26 pil naga leluhur yang mengambang di kabut untuk waktu yang lama. Hasilnya juga jauh melebihi ekspektasinya. Awalnya ia mengira jika ia bisa menghasilkan 10 atau lebih, misinya bisa dikatakan berhasil. Sebenarnya, dia pun takut dengan hasilnya. Mengapa banyak sekali? Apakah penambahan Genesis Ki saya benar-benar memiliki efek yang begitu besar? Zhou Yuan merenung. Penambahan Genesis Ki dari kitab suci naga leluhur memang dapat meningkatkan laju produksi pil, tetapi seharusnya tidak meningkat sebanyak itu. Alasan lainnya adalah aku lebih santai di sesi pemurnian pil sebelumnya, tetapi aku jauh lebih serius. Kali ini, suara Yao Yao terdengar di hati Zhou Yuan. Sudut bibir Zhou Yuan bergerak-gerak. Maksudmu kamu hanya bermain-main dalam pemurnian pil sebelumnya. Kamu dengan berani mengulur-ulur waktu. Namun, dia juga memahami bahwa sudah sangat sulit untuk membuat Yao Yao membantu memurnikan pil mengingat keilahiannya sudah pulih. Jika dia tidak datang, mengingat kepribadian Yao Yao, dia kemungkinan akan terus mengendur. Sementara Zhou Yuan tersenyum tak berdaya, sorak-sorai yang menggemparkan bumi muncul dari dalam dan luar aula alkimia besar yang sebelumnya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, menyebabkan seluruh kota seluruh surga berguncang. Tatapan menyala-nyala mengarah ke Zhou Yuan seolah ingin meluluhkannya. Para ahli sumber baru dan domain hukum di kota seluruh surga tidak dapat menahan kegembiraan mereka karena tingkat produksi pil naga leluhur menyangkut kepentingan mereka. Semakin banyak pil naga leluhur yang diproduksi, semakin banyak token yang bisa ditukar. Tingkat produksi pil naga leluhur tertinggi dalam satu sesi adalah 9, namun meskipun demikian, mereka memerlukan 3 token untuk ditukar dengan pil naga leluhur dan untuk memiliki 3 token, mereka bahkan mungkin harus berpartisipasi dalam 3 misi. Mereka berjuang untuk mendapatkan sumber daya dengan hidup mereka. Tapi karena tingkat produksi telah meningkat hingga angka tersebut, mereka mungkin dapat menukar 1 pil naga leluhur dengan 1 token. Hanya mereka yang pernah bertempur di medan perang luar angkasa dan mengalami pertarungan hidup dan mati yang akan memahami betapa berharganya peningkatan tersebut. Ketika mereka melihat Zhou Yuan lagi, keraguan yang merekitaliki sebelumnya benar-benar hilang dan digantikan dengan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Bagaimanapun, Zhou Yuan membuat mereka menerima manfaat yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, Zhou Yuan dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah Dewi dan Sein dari banyak pakar sumber sejati dan domain hukum. Beberapa orang berdiri dengan hormat dengan tatapan kagum dan memberi hormat kepada Zhou Yuan dari jauh. Gerakan yang sama dengan cepat menyebar ke seluruh kerumunan. Perubahan yang dibawa Zhou Yuan memang layak membuat mereka tunduk hormat padanya.
Wajah Su Beiyan tanpa ekspresi, tetapi tangan di lengan bajunya terkepal erat dan bahkan gemetar. Tampaknya ada lautan yang terbalik di dalam hatinya. Dia tidak berpikir dia akan dikalahkan sepenuhnya. Teman-teman domain hukumnya, yang sebelumnya mendukungnya, tidak tahu harus berkata apa lagi dan hanya saling bertukar pandang. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya menangkupkan satu tangan dan memberi hormat pada sosok muda di aula besar. Ini karena, setelah bertanya pada diri sendiri, mereka tidak bisa mengatakan apapun yang menentang tingkat produksi 26 pil naga leluhur Zhou Yuan. Meskipun mereka tahu hal itu mungkin akan membuat marah teman mereka, Su Beiyan. Su Beiyan tidak peduli dengan tindakan mereka dan hanya menatap Zhou Yuan dengan penuh perhatian. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Dia tidak percaya 26 pil naga leluhur yang dihasilkan sepenuhnya karena kemampuan Zhou Yuan. Dia tahu itu pasti sang dewi. Mungkin, dia telah menahan diri dalam penyempurnaan pil naga leluhur sebelumnya. Namun jawaban itu menyengat hatinya dan membuat urat di wajah tampannya berdenyut. Su Beiyan bahkan ingin mempertanyakan langsung sang dewi, namun rasionalitasnya memaksanya untuk menekan dirinya sendiri karena hal itu akan menyulut api pada dirinya sendiri dan merusak reputasinya. Dia mengertakkan gigi dan harus menelan amarahnya. Dia benar-benar dikalahkan hari itu tetapi dia tidak mau menyerah. Keributan berlanjut di dalam dan di luar aula alkimia besar untuk beberapa saat dan tidak mereda. Bahkan beberapa Saint tidak melakukan intervensi karena mereka tahu betul apa yang diwakili oleh tingkat produksi pil. Meskipun mereka tidak tahu apakah Zhou Yuan atau Yao Yao bertanggung jawab atas tingkat produksi pil yang mengesankan sebesar 26, mereka tidak terlalu peduli karena hasilnya adalah yang paling penting. Selama angka itu stabil, mereka tidak akan keberatan jika Yao Yao ingin menukar Su Beiyan dengan seekor anjing, apalagi Zhou Yuan. Di alun-alun yang ramai, wajah Zhao Mushen tanpa ekspresi. Hasil yang luar biasa ini terasa familiar bagi mereka. Dia sangat terkejut dan tidak percaya ketika Zhou Yuan tiba-tiba muncul dan mengalahkannya di turnamen 9 wilayah, dan hal serupa terjadi lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lebih baik adalah dia menjadi pengamat kali ini. Zhao Mushen melirik sekilas ke arah Su Beiyan, yang dianggap sebagai orang paling populer di kota seluruh surga. Bahkan dia meremehkan Zhou Yuan. Zhou Yuan hanyalah musuh bebuyutan semua orang populer di dunia. Seberapa glamorkah Zhao Mushen di surga Hunyuan? Dia tidak terkalahkan di tahap dueling ilahi tetapi Zhou Yuan juga menginjaknya pada akhirnya. Jika bukan karena kegigihan Zhao Mushen yang membuatnya akhirnya naik kembali, Zhou Yuan akan menginjak-injaknya hingga dia tidak bisa membalikkan badan. Setelah itu, Zhao Mushen sangat merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika dia menjadi musuh Zhou Yuan. Jadi, dia dengan tegas menekan kebenciannya dan menjauh. Yang terbaik adalah mundur jika dia tidak bisa menang. Namun dia tidak merasa terhina karena yang tertawa terakhirlah yang menjadi pemenang sesungguhnya. Su Yuwei juga merilekskan tubuhnya yang tegang dan tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan senyum menawan, dia menoleh dan berkata kepada Zhao Mushen, "Kamu menyimpan pil naga leluhur." Ini karena Zhao Mushen tidak berani bertaruh dengannya. Karena kesal, Zhao Mushen hanya bisa mendengus dingin. "Mari kita memberi selamat pada Yang Mulia." Su Yuwei menanyakan pendapat mereka. Wu Yao terdiam sejenak dan akhirnya mengarahkan dagunya yang indah dan tajam ke bawah. Zhao Mushen menolak tanpa ragu-ragu. "Aku tidak pergi. Kalian bisa pergi." Meskipun dia tidak ingin menjadi musuh Zhou Yuan, masih ada dendam di antara mereka. Zhao Mushen tidak ingin memberi selamat kepada Zhou Yuan karena itu hanya akan membuatnya semakin tidak nyaman. Su Yuwei berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah kamu," dan menoleh ke Wu Yao. Yang Mulia akan membantu menyempurnakan pil naga leluhur di masa depan dan akan memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika dia mempermudah kita saat kita menukar pil naga leluhur, kita pasti mendapat banyak manfaat. Wu Yao sedikit terbujuk saat mendengar ini. Bagaimanapun, seseorang baru akan mengetahui bahayanya menangkap roh sisa naga leluhur setelah mengalami kesulitan di medan perang luar angkasa. Lebih penting lagi, pil naga leluhur tidak cukup untuk menyebar ke seluruh kota langit dan sebagian besar orang harus menunggu meskipun mereka memiliki cukup token. Tapi itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah jika Zhou Yuan membantu mereka. Paling tidak, dia bisa meningkatkan kekuatan setelah mendapatkan pil naga leluhur, yang akan memberikan perlindungan lebih besar jika terjadi bahaya berikutnya. Peningkatan kekuatan itu bahkan mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Meskipun Wu Yao adalah orang yang sombong, dia tidak keras kepala.
Jadi, dia mengangguk dan menemani Su Yuwei. Namun sebelum mereka mengambil beberapa langkah, mereka merasakan langkah kaki di belakang mereka dan menoleh, hanya untuk melihat Zhao Mushen mengikuti mereka dengan kepala tertunduk, seolah sedang mencari sesuatu di tanah. Saat dia menyadari tatapan kedua wanita itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, "Aku ingin melihat level apa yang telah dicapai bocah itu sekarang, jadi aku bisa mewaspadai dia di masa depan." Su Yuwei dan Wu Yao saling bertukar pandang dan mengerutkan bibir sambil tersenyum. Mereka mengabaikan Zhao Mushen dan terus maju. Tentu saja Zhao Mushen melihat senyuman menggoda mereka, dan karena kepribadiannya, dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menghentikan pipinya yang memerah karena malu. Dia mendengus dingin, melemparkan lengan bajunya dan mengikuti mereka. Karena itu bisa meningkatkan kekuatannya, bukankah dia harus menanggungnya? Hanya mereka yang mampu menanggung penghinaan yang akan tertawa terakhir. Di aula besar, Zhou Yuan mengeluarkan kotak giok dan menyimpan 26 pil naga leluhur di bawah tatapan tajam. Dia hendak menyerahkannya kepada Yao Yao ketika dia melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Pegang saja." Semua ahli domain hukum di sekitar kuali pil 7 warna terkejut. Mereka menatap Zhou Yuan dengan tatapan yang rumit. Dalam sesi pemurnian pil sebelumnya, Su Beiyan selalu menyerahkan pil naga leluhur kepada Dewi untuk diamankan, tetapi sang Dewi membiarkan Zhou Yuan memegangnya. Ini saja menunjukkan bahwa hubungan keduanya sangat tidak biasa. 13 pakar domain hukum bangkit dan hendak pergi. Tapi Yao Yao menatap mereka dengan pandangan jernih dan berkata dengan suara dingin, "Tunggu." Ke-13 pakar domain hukum membeku. Yao Yao menatap ahli domain hukum dengan tatapan dingin dan suaranya yang sedingin es terdengar lagi, "Kamu tidak perlu datang lagi di masa depan. Kamu sendiri yang tahu alasannya." Wajah ahli domain hukum segera berubah drastis. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dia berbalik dengan gemetar dan pergi. Adegan itu mengejutkan banyak orang, tapi mereka juga mengerti apa yang terjadi. Itu karena kejadian ketika ada sesuatu yang hampir tidak beres saat Zhou Yuan sedang mengendalikan api. Mereka sebelumnya mengira keterampilan Zhou Yuan kurang yang menyebabkan 13 Genesis Ki tiba-tiba lepas kendali, tetapi alasan itu terbukti salah. Jadi masalahnya pasti ada pada salah satu dari 13 pakar domain hukum. Ketika mereka melihat ekspresi ahli domain hukum, mereka memahami bahwa telah terjadi sesuatu yang membuatnya kehilangan kendali atas Genesis Ki-nya. Mengesampingkan apakah ada konspirasi dalam hal ini, seorang pakar domain hukum seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti kehilangan kendali atas Genesis Ki mereka, oleh karena itu, merupakan tindakan yang tepat untuk mengeluarkannya dari tim. Beberapa orang memandang dengan penuh simpati pada pakar domain hukum. Menyediakan api untuk menyempurnakan pil naga leluhur adalah tugas yang menyenangkan. Meski tidak sebaik posisi Zhou Yuan yang membantu menyempurnakan pil naga leluhur, perawatannya masih cukup bagus dan banyak orang akan berebut peran tersebut. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mengasihani dia karena kehilangan posisinya dengan cara yang memalukan. Zhou Yuan tidak mengatakan apapun tetapi dia tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Dia tidak punya bukti untuk mendukung spekulasinya sehingga tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lebih baik diam dan menghindari masalah, dan diam-diam tetap waspada. Dengan pemikiran ini, Zhou Yuan mengalihkan perhatiannya ke 3 sosok familiar yang telah masuk ke aula alkimia besar, dan senyuman segera muncul di wajahnya. "Selamat, Yang Mulia. Pemurnian pilnya sangat sukses." Su Yuwei menatap sosok tinggi dan muda itu, lalu menatap Yao Yao, yang berada di platform batu giok putih, dengan tatapan yang rumit. Wu Yao mengangguk pada Zhou Yuan. Zhou Yuan memandang mereka dan berkata, "Permaisuri bela diri, Guru Yin Yang, dan Sang Pelahap, bagaimana kabarmu?" Setelah mengatakan itu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Su Yuwei mau tidak mau menutupi wajahnya dan bahkan wajah Wu Yao yang dingin dan arogan sedikit memerah. Mereka jelas sangat malu. "Yang Mulia, orang-orang memberi kami nama-nama itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami," Su Yuwei menjelaskan tanpa daya. "Menurutku itu cocok untuk kita." Zhao Mushen tersenyum tipis dan tidak merasa malu sama sekali. Dia memandang Zhou Yuan dengan provokatif dan berkata, "Zhou Yuan, kamu telah menghilang sepenuhnya dalam 2 tahun terakhir. Kami telah menekan ketenaranmu." Zhou Yuan dengan penasaran mengamati Zhao Mushen dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Zhao Mushen, ada sesuatu yang selalu ingin aku lakukan padamu." Zhao Mushen mengerutkan alisnya. "Apa?" Bibir Zhou Yuan melengkung aneh dan dia meraih tuntun,
yang sedang berbaring malas di pelukan Yao Yao dan melemparkannya ke arah Zhao Mushen. Aku hanya ingin memperkenalkanmu pada leluhur. Melihat bayangan hitam menerkam wajahnya, Zhao Mushen mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Namun saat dia hendak menyentuh bayangan hitam itu, gelombang energi yang tak terlukiskan mengalir keluar dari bagian terdalam tubuhnya. Di bawah kekuatan itu, Zhao Mushen, yang hendak mengeluarkan hembusan angin dengan telapak tangannya, menangkupkan kedua tangannya untuk menangkap bayangan hitam. Dia tanpa sadar berlutut dengan satu kaki dan memegang tangannya di depannya. Tuntun terbangun dari tidurnya sambil menatap pria yang berlutut di depannya dengan mata mengantuk. Pria dan binatang itu saling menatap kosong. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a